Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Mardiana Padupai. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dan menarik, yaitu pendidikan dilihat dari perspektif antropologi, sosialisasi, dan kepribadian. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bersama. Bab 1 Pendidikan dilihat dari perspektif antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos, manusia, dan logos, ilmu. Antropologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat serta manusia sebagai makhluk biologis dan sosial. Pendidikan adalah proses penyampaian kebudayaan, mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan pola perilaku dari satu generasi ke generasi berikutnya. Antropologi menurut para ahli. Antropologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat serta manusia sebagai makhluk biologis dan sosial. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, Serafin 2017, 73. David Hunter. Antropologi lahir dari rasa ingin tahu yang tak terbatas tentang manusia, tanpa dibatasi oleh usia atau waktu. Koen Jaraningrat. Antropologi mempelajari umat manusia secara umum, termasuk warna kulit, bentuk fisik, dan budaya yang dihasilkan. Rifki Sidik. Antropologi mengkaji aspek-aspek dalam diri manusia yang mencakup kebudayaan, tradisi, ilmu, teknologi, norma, seni, hingga simbol-simbol budaya. Pengertian antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan adalah cabang antropologi yang mengkaji proses pendidikan dalam konteks kebudayaan manusia. Kajian ini menyoroti bagaimana praktik pendidikan berlangsung dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya. Menurut Theodore Bramelt, antropologi pendidikan adalah studi tentang pendidikan dalam konteks sosial budaya. Pendidikan sebagai pewarisan budaya berperan dalam menyampaikan nilai, norma, bahasa, adat, dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ruang lingkup antropologi pendidikan. Satu proses sosialisasi dimulai sejak bayi lahir, di mana individu mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya melalui komunikasi dua arah yang terus berkembang seiring pertumbuhan. Dua proses enkulturasi merupakan proses pembudayaan, di mana anak dikenalkan dan dibentuk oleh nilai-nilai budaya agar tumbuh menjadi manusia yang berbudaya. 3. Proses internalisasi. Proses ketika seseorang menerima dan menjadikan warisan budaya sebagai bagian dari kepribadiannya, yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sepanjang hidupnya. Pokok-pokok pandangan antropologi terhadap pendidikan. 1. Pendidikan sebagai proses enkulturasi dan sosialisasi. Pendidikan dilihat sebagai bagian dari proses belajar budaya, enkulturasi, dan menjadi anggota masyarakat, sosialisasi. 2. Peran budaya dalam pendidikan. Setiap masyarakat memiliki cara unik dalam mendidik, seperti melalui petuah, cerita rakyat, permainan lokal, dan upacara adat. 3. Pendidikan formal dan non-formal. Belajar tidak terbatas di sekolah, rumah, ladang, pasar, atau kegiatan adat juga menjadi ruang belajar yang penting. 4. Relasi kekuasaan dan pendidikan. Pendidikan bisa memperkuat struktur sosial, termasuk ketimpangan kelas, gender, dan etnis, serta kadang menyingkirkan budaya lokal. 5. Keanekaragaman budaya dalam pendidikan. Pendidikan harus menghargai latar belakang budaya peserta didik, agar pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Sosialisasi dan kepribadian. Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari nilai, norma, dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses ini, seseorang belajar berinteraksi, memahami perannya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Sosialisasi juga merupakan proses belajar mengajar tentang pola-pola tindakan dan interaksi. Sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing. Melalui sosialisasi, individu memahami hak, kewajiban, serta budaya yang membentuk kepribadian dalam masyarakat. Tujuan sosialisasi. 1. Internalisasi norma. Menerima dan menjalankan norma-norma sosial sebagai bagian dari diri sendiri. 2. Peran sosial. Memahami dan menjalankan peran sosial yang sesuai dengan status dan posisi kita dalam masyarakat. 3. Identitas diri. Membentuk identitas diri yang unik dan berbeda dari orang lain. 4. Keterampilan sosial. Mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Sosialisasi menurut para ahli. 1. Peter L. Berber. Sosialisasi adalah proses yang membantu individu belajar dan menyesuaikan diri dengan cara hidup serta pola pikir kelompoknya agar bisa berperan dalam masyarakat.
2. Edward S. Drenburn. Sosialisasi merupakan proses mengubah individu agar mampu berpartisipasi aktif sebagai anggota dalam suatu organisasi atau masyarakat. 3. Karel G. Armber. Sosialisasi adalah proses belajar mengajar, seperti ketika orang tua mengajarkan anak tentang tata krama dan sopan santun. Jenis-jenis sosialisasi. 1. Sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi awal yang dialami individu sejak masa kanak-kanak. Dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak mulai belajar mengenali diri, berinteraksi, dan membedakan dirinya dengan orang lain. 2. Sosialisasi sekunder terjadi saat individu mulai berinteraksi di luar keluarga, seperti di sekolah, lingkungan kerja, atau masyarakat. Tujuannya agar individu memahami dan menyesuaikan diri dengan nilai serta norma sosial yang berlaku di lingkungan tersebut. Fungsi sosialisasi. 1. Bagi individu. Bagi individu, sosialisasi ini berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan. 2. Bagi masyarakat. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Tahapan sosialisasi. 1. Tahap persiapan. Tahapan ini dimulai sejak manusia dilahirkan. Anak mulai mempersiapkan diri mengenal lingkungan sosialnya dan membentuk pemahaman awal tentang diri sendiri. 2. Tahap meniru. Anak mulai meniru perilaku orang dewasa, meskipun belum sempurna. Di tahap ini, kesadaran terhadap nama, peran orang tua, dan orang sekitar mulai terbentuk. 3. Tahap siap bertindak. Peniruan mulai berkurang dan digantikan dengan kemampuan anak untuk mengambil peran secara sadar, berdasarkan pemahaman dan hati nuraninya. 4. Tahap penerimaan kolektif. Individu mencapai kedewasaan dan mulai berperan dalam masyarakat luas. Ia memahami pentingnya kerjasama, toleransi, aturan, dan kesadaran sosial dalam kehidupan bersama. Contoh dan implikasi sosialisasi. 1. Sosialisasi primer. Contoh. Anak belajar sopan santun dari orang tua. Implikasi positif, membentuk kepribadian dasar yang baik, dan membangun fondasi moral sejak dini. Implikasi negatif, jika nilai yang diajarkan terlalu tertutup atau kaku, dapat menghambat perkembangan pola pikir kritis. 2. Sosialisasi sekunder. Contoh, remaja mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Implikasi positif, menumbuhkan keterampilan sosial, rasa tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama. Implikasi negatif, remaja bisa terpengaruh pergaulan negatif atau mengalami tekanan kelompok, peer pressure, yang merugikan. Agen-agen sosialisasi. 1. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Dalam keluarga, anak mulai belajar nilai, norma, peran, serta perilaku sosial yang membentuk dasar kepribadiannya. 2. Teman sepermainan. Anak belajar melalui interaksi dengan teman sebaya. Mereka saling meniru, belajar kerjasama, persaingan, serta memahami aturan tidak tertulis dalam pergaulan. 3. Lingkungan sekolah. Sekolah memperkenalkan anak pada pengetahuan, kedisiplinan, keterampilan, serta nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan nasionalisme melalui peran guru dan kegiatan belajar mengajar. 4. Lingkungan kerja. Di dunia kerja, individu belajar beradaptasi dengan peran profesional dan nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan pekerjaan. Hal ini turut membentuk sikap, etika kerja, dan identitas sosial. Contoh agen-agen sosialisasi. 1. Keluarga. Agen sosialisasi pertama yang mengenalkan nilai dasar kehidupan melalui interaksi seperti makan bersama atau bermain. 2. Teman sebaya. Anak belajar nilai persahabatan, kejujuran, dan tanggung jawab melalui interaksi dan permainan bersama teman sebaya. 3. Sekolah. Guru menanamkan pengetahuan, kedisiplinan, dan keterampilan sosial melalui pembelajaran dan bimbingan di kelas. 4. Lingkungan kerja. Individu belajar bekerja sama, bertanggung jawab, dan bersosialisasi secara profesional melalui relasi kerja. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah ciri khas perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari, mencakup cara merasa, berpikir, dan bertindak di lingkungan sosial. Secara lebih spesifik, kepribadian terbentuk dari kombinasi perilaku, emosi, motivasi, dan pola pikir, serta dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi sosial sejak seseorang tumbuh dan berkembang. Unsur kepribadian.
1. Karakter watak merujuk pada pola perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Karakter bisa dinilai baik atau buruk oleh orang lain, tergantung bagaimana individu bertindak dan bersikap. 2. Temperamen. Sifat kepribadian bawaan yang berasal dari faktor biologis atau keturunan. Temperamen menentukan kecenderungan emosi atau respons anak sejak dini. 3. Sifat traits. Perilaku yang dilakukan berulang dalam jangka waktu lama, dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. 4. Ciri TIP. Tindakan khas yang menetap dan menunjukkan keunikan tiap individu sebagai pribadi yang berbeda. 5. Kebiasaan habit. Pola perilaku yang muncul karena respons terhadap kondisi tertentu dan bisa berubah tergantung motivasi. Aspek kepribadian. 1. Naluri. Naluri adalah dorongan intuitif yang muncul di luar kesadaran dan memengaruhi pola sikap serta perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. 2. Perasaan. Merujuk pada suara hati dan emosi dalam diri individu. Perasaan memengaruhi cara seseorang bersikap, membentuk karakter dan kepribadiannya. 3. Pengetahuan. Berasal dari pendidikan dan pengalaman, pengetahuan membentuk cara berpikir individu. Semakin luas wawasannya, semakin terbuka pola pikirnya. Faktor pembentuk kepribadian. 1. Keturunan warisan biologis. Beberapa aspek kepribadian, seperti temperamen, kecerdasan, dan kondisi fisik diturunkan secara genetik dari orang tua ke anak, meskipun tidak semuanya bersifat bawaan. 2. Lingkungan fisik. Letak geografis, iklim, topografi, dan sumber daya alam memengaruhi pembentukan kepribadian. Lingkungan juga bisa memodifikasi ekspresi genetik melalui interaksi sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup. 3. Interaksi genetik dan lingkungan. Gen dan lingkungan bekerja secara bersamaan dalam membentuk kepribadian. Gen menyediakan potensi bawaan, bahan baku, sedangkan lingkungan memberikan pengalaman yang dapat mengembangkan atau memodifikasi potensi tersebut. Kesimpulan, 1. Pendidikan adalah bagian dari budaya, tidak hanya berlangsung di sekolah, tapi juga di keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial. 2. 3. Proses utama pendidikan, sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi semuanya membentuk identitas dan kepribadian individu. 3. Budaya memengaruhi cara mendidik, karena setiap masyarakat memiliki nilai dan norma yang berbeda. 4. Kekuasaan berperan dalam pendidikan, baik dalam mempertahankan budaya dominan maupun memberdayakan budaya lokal. 5. Antropologi membantu pendidikan menjadi lebih manusiawi, relevan, dan menghargai keberagaman. 6. Pendidikan inklusif adalah tujuan utama, agar semua lapisan masyarakat mendapat akses yang adil dan setara. Sekian materi yang dapat disampaikan, terima kasih.